teman-teman, perkenalkan nama saya Daim Noroyan dari Pengadilan Agama Masohi, peserta Latsar CPNS Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2021, Gelombang 1, Angkatan 1, Kelompok 1, dengan media iswara Ibu Dr. Jenny SE SHMM AKCA. Di sini saya akan memaparkan tentang apa itu pelayanan publik. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara, penduduk, atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Tidak dipungkiri, pelayanan publik di Indonesia pada saat ini masih dalam kondisi yang kurang memuaskan. Kita semua berharap dan harus berperan aktif dalam meningkatkan image pelayanan publik di Indonesia seperti yang diharapkan menjadi yang lebih baik. Hakikatnya, pelayanan publik adalah untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan kewajiban aparatur negara sebagai abdi masyarakat. Terdapat klasifikasi pelayanan publik, diantaranya adalah pelayanan administratif, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik. Kedua, pelayanan barang, pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jenis barang yang digunakan oleh publik. Berikutnya adalah pelayanan jasa, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai jasa yang dibutuhkan oleh publik. Dan yang terakhir adalah pelayanan regulatif, yaitu pelayanan melalui penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Terdapat pula prinsip-prinsip pelayanan publik, yaitu kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan dan keramahan, dan terakhir adalah kenyamanan. Sebuah pelayanan publik dapat ditentukan kualitasnya melalui yang pertama adalah prosedur pelayanan, yaitu prosedur pelayanan yang dilakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan. Kedua adalah waktu penyelesaian, ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan. Ketiga, biaya pelayanan. Dalam hal ini, biaya atau tarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses pemberian layanan. Keempat, produk pelayanan. Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah diterapkan. Yang kelima adalah sarana dan prasarana, harus tersedianya secara memadai oleh penyelenggara pelayanan publik. Dan yang terakhir adalah kompetensi petugas. Pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku yang dibutuhkan. Terdapat kendala-kendala dalam pengembangan pelayanan yang prima. Misalkan, kurangnya komitmen dari aparatur pelayanan, kurangnya pemahaman tentang manajemen kualitas, ketidakmampuan merubah kultur dan perilaku, kurang akuratnya perencanaan kualitas, kurang efektifnya program pengembangan SDM, sistem dan struktur kelembagaan yang tidak kondusif, keterbatasan sumber-sumber, lemahnya sistem insentif, penerapan sistem manajemen kualitas belum efektif, berorientasi jangka pendek, sistem informasi kinerja pelayanan belum dikembangkan, lemahnya integritas aparatur, dan hal-hal negatif lainnya dalam pelayanan publik yang dapat mengurangi pelayanan secara prima. Kalau begitu, apa sih langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan dalam meningkatkan pelayanan publik? Salah satunya adalah membangun kesadaran melayani bagi aparatur, membangun kesadaran masyarakat sebagai konsumen dengan membuka kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat, baik langsung maupun melalui media massa untuk menyampaikan saran atau pengaduan mengenai pelayanan masyarakat, memberikan reward and punishment yang seimbang, mengadakan kompetisi pelayanan untuk instansi yang memberikan pelayanan sejenis. Dan yang terakhir adalah yang bisa dilakukan, melaksanakan perbaikan mutu pelayanan publik, menciptakan standar pelayanan umum,
yang dapat diupayakan dengan banyak hal. Dalam melakukan pelayanan publik, kita harus menerapkan etika dan etiket dalam kehidupan kita sehari-hari. Etiket merupakan sebuah kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik dan menghindari hal-hal yang tidak patut untuk dilakukan atau hal-hal buruk. Etiket adalah hal-hal yang mengajarkan kita untuk memelihara hubungan baik, bahkan memikirkan kepentingan dan keinginan orang lain. Pemahaman tentang etiket dapat dijadikan alat pengendali. Hal ini juga membuat diri kita disegani, dihormati, disenangi, percaya diri, dan mampu memelihara suasana yang baik di lingkungan kita. Berikut adalah beberapa contoh etiket yang dapat kita lakukan. Selamat pagi Pak, apa kabar? Waalaikumsalam, silahkan masuk. Ya Pak, silahkan duduk. Baik Pak, ada yang bisa kami bantu? Assalamualaikum. Saya dengan DM Loroyan dari Pengadilan Agama Masohi ingin menanyakan tentang berkas yang titip lagi. Oh iya, baik. Terima kasih Pak. Terima kasih teman-teman, itu yang dapat saya sampaikan. Atas kurang dan salahnya mohon maaf. Terima kasih.